Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah ba'da zuhur yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Profesor Dr. Fauzi Saleh MA. Kepada Ustadz kami persilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah atas nikmat al-ijad dan nikmat al-imdad. Nikmat al-ijad karena kita diadakan oleh Allah, sebelumnya kita tidak ada. Tidak ada orang yang mengenal nama kita, belum ada orang pernah menyebut nama kita, lalu hari ini kita sudah ada dalam dunia yang fana ini. Nikmat al-imdad, nikmat yang Allah tak pernah berhenti mengalirkan rahmatnya. Baik yang kita minta ataupun yang tidak, selalu Allah tak lupa kepada hamba, walaupun hamba lupa kepada Tuhannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Patut kita ikuti jejaknya. Beliau adalah uswah, teladan dalam kehidupan individualnya, dalam keluarganya, dan dalam kehidupan sosialnya. Para guru kami, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak mengulang kaji beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepulang dari Gua Hira, Nabi merasa takut dan tidak pernah terjadi hal yang semacam itu. Nabi bilang, "Zammiluni, zammiluni." Tutup saya, selimut saya. Nabi menggigil ketakutan. Tetapi itulah seorang istri pendamping bagi suami. Kebahagiaan suami karena ada istri yang mendampinginya. Istrinya mengatakan, "Kalla abshir wallahi la yukhzika Allahu abada." Tidak, demi Allah, berbahagialah wahai suamiku. Allah tidak pernah menghinamu. Allah selalu memuliakan. Jadi itulah satu dorongan spiritual, dorongan emosional kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang kelihatannya sederhana, tetapi sangat bermakna bagi seorang suami karena yang mendorongnya adalah istrinya. Lalu Nabi disebutkan sifat-sifat beliau. Kenapa Allah muliakan baginda sallallahu alaihi wasallam? Khadijah menyebutkan beberapa karakter baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Innaka la tasilur rahim." Wahai Rasulullah, engkau orang yang menyambung satu rahim. Orang yang dulunya putus hubungan dengan engkau sambungkan hubungan kasih sayang itu. Itu poin yang pertama. Jadi tidak mudah orang bisa berhubungan baik dengan orang lain. Banyak dulu kawan, sekarang berubah menjadi musuh. Banyak dulu teman, sekarang tidak lagi teman. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru beliau balikkan, dulu musuh, sekarang menjadi teman. Betapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan banyak contoh lainnya yang dulu adalah musuh Nabi berubah menjadi orang yang paling setia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang pertama, innaka la tasul al arham. Yang kedua, wa innaka la tasduqul hadis. Wahai suamiku, engkau orang yang bicara jujur, apa adanya. Orang yang mampu menyampaikan isi hatinya kepada orang lain. Jadi oleh karena itu kalau orang lihat wajah Nabi, mereka bilang, ini wajah orang yang jujur. Jadi jemaah rahmatullah, suatu permata yang sangat berharga. Orang bisa mengatakan sesuatu sesuai dengan isi hatinya. Poin yang ketiga kata Sayyidah Aisyah adalah
wa innaka latahmilul kallah. Engkau orang yang mampu menanggung beban orang lain. Orang menghindar dari beban. Kalau orang kita di jalan sedang bocor ban, kita kan nak mau beban, kita berangkat teruslah. Ngapain kita urus? Yang ada merepotkan kita, yang ada menyibukkan kita, kan begitu? Nabi tidak. Innaka la tahmil kallah. Engkau ikut menanggung beban orang lain. Orang susah, orang gelisah. Nabi ikut. Maka kalau ada orang yang di masjid tidak pulang-pulang, Nabi heran, ini kenapa tidak pulang-pulang ini? Kenapa engkau enggak pulang-pulang? Ya Rasul, saya tidak berani pulang. Di rumah sudah ada orang yang nunggu tagih hutang. Jadi beliau peduli kepada orang lain. Nabi bilang, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa? Yang doa itu adalah solusi terhadap persoalannya. Jadi Nabi ikut menanggung beban orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, setiap kita ada masalah karena dunia ini memang darul ibtila, kampung ujian. Ada saja persoalan kita, selesai satu persoalan, ada persoalan yang lain. Jangan pernah bayangkan kita selesai. Nah, selesai satu persoalan, ada saja persoalan yang lain. Dulu mungkin kita bilang kita belum selesai pendidikan. Selesai pendidikan, kita masalahnya belum ada kerja. Selesai ada kerja, belum keluarga. Setelah keluarga, kita belum punya anak. Sudah punya anak, belum kawinkan anak. Sudah kawinkan anak, ada masalah cucu. Jadi tidak habis-habis, tidak. Memang dunia ini adalah ladang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selesai satu persoalan, kita sudah menghadapi persoalan yang lain. Persoalan itu adalah pertanyaan-pertanyaan dalam ujian kehidupan. Jadi oleh karena itu, orang yang ikut menanggung, membantu menjawab persoalan itu, itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahmilul kal. Beban orang lain, Nabi bantu mengangkatnya. Sehingga orang yang rasanya berat bebannya, terasa ringan. Kenapa? Karena Nabi ada yang ikut membantu. Kemudian, wa taksibul ma'dum. Engkau, wahai Rasulullah, wahai suamiku, engkau ikut membantu orang-orang yang tak punya. Di sejumlah manusia itu, hanya sedikit mereka yang punya. Hanya sedikit mereka yang mampu. Tapi kebanyakan mereka adalah tidak mampu. Orang yang tidak mampu itu ujian bagi orang yang mampu. Orang kaya, ujian bagi orang miskin. Dan orang miskin, ujian bagi orang kaya. Bagaimana maksudnya? Orang miskin ujian bagi orang kaya. Dengan kekayaannya, ada enggak peduli dia membantu orang miskin itu, ada enggak? Ada enggak rasa seperti itu? Bagi orang miskin, diuji dengan orang kaya. Ada enggak rasa iri hati kepada orang kaya itu? Jadi dua-dua diuji. Suami diuji oleh istri. Istri diuji oleh suami. Orang kaya diuji oleh orang miskin. Orang miskin diuji oleh orang kaya. Jadi semua keadaan kita adalah bentuknya ujian. Anak ujian bagi ayah. Ayah adalah ujian bagi anak. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, dunia ini adalah memang kampung ujian. Sehingga amal apapun yang kita kerjakan mesti ada nilainya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Senyum saja ada nilainya. Tawa saja ada nilainya. Ya? Kita berhenti saja ada nilainya. Kita biarkan orang lepas, lewat, berhenti, ada nilainya. Jadi memang dunia ini tempat pemberian nilai. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, tidak ada yang sia-sia. Semua amal perbuatan kita akan ada angka-angkanya yang akan kita lihat di yaumul mahsyar kelak nanti. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapannya, perkataannya, perbuatan, bahkan diamnya adalah sebagai amal yang terbaik dan tauladan yang amat sangat mulia. Jadi ini poin yang berikutnya, kata Khadijah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wa tuqrifud dhaifa. Engkau ya Rasul orang yang sangat pandai memuliakan tamu. Orang jauh itu datangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu Nabi ini orang miskin, tidak banyak harta. Tetapi mereka tahu semiskinnya Nabi hartanya, sekaya-kaya manusia jiwanya. Memang kalau ada orang kaya harta, tambah kaya jiwa kan sempurna sekali adanya. Nabi memang orang yang miskin hartanya,
tapi sangat kaya jiwanya. Kalau ada tamu bagaimana? Beliau bilang sahabat, di antara kalian nih saya ada tamu, siapa yang membawa pulang tamu saya ini? Jadi Nabi yang merekomendasikan, sahabat yang angkat tangan. Ini maknanya apa? Nabi tidak biarkan orang, kecuali Nabi akan berikan perhatian yang penuh. Jadi oleh karena itu, siapapun orang di hadapan Nabi mendapatkan penghargaan yang layak. Bagaimana maksudnya? Ada sebuah hadis, ya. Nabi idza kana marra 'ala as-sibyani fasallama 'alaihim. Kalau beliau melewati anak kecil, beliau yang berikan salam kepada mereka. Anak kecil saja itu dihargai oleh Nabi. Harusnya mereka yang menghormati Nabi. Nabi tidak. Beliau yang menghormati mereka. Begitu tingginya Nabi SAW kemuliaan dan akhlaknya itu. Sehingga mereka tak tahu nilai berapa harus kita beri. Kalau ada nilai di atas 100, mereka akan berikan nilai di atas 100. Akan akhlak Nabi SAW. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah. Manusia tidak akan sukses dalam hidup ini, tidak akan bahagia dalam hidup ini kalau dia tidak bisa mempraktekkan akhlak dan budi pekerti. Maka satu pepatah mengatakan al-umamu wal akhlaqu ma baqiyat inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Satu masyarakat akan makmur, sukses, sejahtera selama masih tinggi akhlak dan budi pekertinya. Tapi kalau itu sudah rusak, binasa, tak ada harapan kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat itu. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, bangunan konstruksi yang paling penting membangun karakter dan akhlak yang mulia. Tetapi jemaah dirahmati Allah, ada satu hal yang menarik dalam kajian semantik. Itu katanya akhlak itu dari khalaqa yakhluqu. Khalaqa. Khalaqa itu seakar dengan khalqun. Khalqun apa? Ciptaan. Kalau kita baca khalqun itu bentuk ciptaan. Kalau kita baca khuluqun, akhlak dan sifat budi pekerti. Ya, kok ada kayak ada titik temu? Kok ada kesamaan? Ya, memang ada kesamaan. Apa kata mereka? Untuk membentuk akhlak itu lama. Lama waktunya sebagaimana lama terbentuk penciptaan badan kita. Badan kita seperti ini. Ini sudah berapa? Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Jadi membentuk akhlak itu lama sebagaimana lamanya membentuk fisik kita. Jadi oleh karena itu orang yang pemarah tidak mudah untuk menjadi orang yang penyabar. Butuh waktu yang lama. Orang yang bakhil tak mudah jadi dermawan. Butuh waktu yang lama. Dibiasakan. Maka akhlak awalnya adalah pembiasaan. Pembiasaan yang terus menerus akhirnya menjadi akhlakul karimah. Orang yang senyum itu tidak serta-merta. Mungkin ayahnya memang orang senyum. Sehingga anaknya ikuti ayahnya senyum. Sehingga kebiasaan ayahnya menjadi kebiasaan anaknya. Jadi akhlak adalah pembiasaan. Bagaimana kita biasakan, maka dia akan membentuk akhlak budi pekerti. Jadi makanya orang bilang lazat lazim kain biasa. Biasa itu kemudian menjadi akhlak dan pakaian seorang manusia. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, kalau kita ingin anak jadi dermawan, berikan sedekah kepadanya, dia yang berikan kepada orang lain. Sekali, 2 kali, 4 kali, 100 kali, lama-lama dia menjadi anak yang dermawan berkat pendidikan ayahnya. Kalau anak kita ingin supaya dia sering ke masjid, ketika ke masjid, sertakan anak bersama kita. Itulah Ibrahim yang tak pernah meninggalkan Ismail. Di mana ada Ibrahim, di situ ada Ismail. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama mereka. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Apakah Ibrahim tidak bisa meninggi Ka'bah sendiri itu? Apakah Ibrahim tidak sanggup untuk meninggikan Ka'bah? Sanggup. Tetapi hadirkan anak, hadirkan Ismail, hadirkan dia sebagai pembinaan dan pendidikan. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, jangan biarkan anak-anak kita jauh dari masjid, sementara kita orang yang dekat dengan masjid. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi orang yang bakhil, sementara kita orang yang dermawan. Hadirkan mereka bersama kita dan kebiasaan kita, mereka bersama kita adalah bentuk pembinaan orang tua kepada anaknya. Jadi jemaah rahmati Allah, mendidik orang itu mudah susah. Maka beda antara pendidikan dan pengajaran. Karena pendidikan adalah proses pembiasaan
yang membentuk kesan seseorang. Kalau orang sudah berkesan terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap apa yang kita lakukan, itulah bentuk daripada pendidikan. Orang berkesan. Entah senyum kita, entah sapa kita, entah apapun yang kita kerjakan. Tapi kita mampu memberi kesan kepada orang, kita sudah melakukan satu pendidikan yang amat sangat bermakna. Semoga jemaah dirahmati Allah, kita dapat ikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik beliau sebagai seorang individu atau sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang hidup dalam kehidupan sosial. Semoga dapat kita alirkan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sudah 1400 tahun sudah namanya tetap hadir dalam kehidupan manusia. Maka pepatah mengatakan, walaupun badan sudah dimakan tanah, tapi budi baik pasti akan dikenang jua. Jadi dikenang karena akhlak budi pekertinya. Orang tak pernah akan lupa akan nama kita, walaupun kita sudah tidak ada dalam dunia yang fana ini. Jadi akhlak itu mengabadikan manusia yang tidak abadi. Kita tidak akan abadi, kita terus akan berubah dan akhirnya kita akan meninggalkannya. Tetapi budi dan pekerti kita akan menjadi sesuatu yang mengabadikan nama kita. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.